Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali pada hari ini kita akan mempelajari bab kedua untuk mata pelajaran IPA. Ya, terlebih dahulu untuk bab 2 kita akan belajar namanya sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setelah minggu kemarin kita sudah mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Baik anak-anak, untuk sedikit memperkenalkan kalian mengenai reproduksi pada makhluk hidup, pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan dan hewan ini berbeda dengan pada manusia, di mana reproduksi makhluk hidup pada tumbuhan dan hewan ini bisa dilaksanakan dengan cara reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Pada reproduksi secara vegetatif ini artinya adalah reproduksi tanpa adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sedangkan generatif itu ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kita lihat anak-anak, pada tumbuhan, pada sistem reproduksi secara vegetatif itu bisa kita lihat pada contohnya dengan menggunakan rizoma anak-anak, kemudian dengan ubi lapis, dengan ubi batang, kemudian dengan ubi akar, dengan tunas adventif, stolon, dan spora. Sedangkan pada hewan ini bisa dilaksanakan dengan cara fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Nah, anak-anak semua nanti di buku pendamping itu sudah dijelaskan banyak sekali contoh-contoh mana tumbuhan yang melakukan reproduksi vegetatif dengan cara rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, dan lain-lainnya. Sedangkan pada hewan untuk reproduksi secara vegetatif ini bisa menggunakan fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Ya. Kemudian anak-anak, reproduksi generatif pada tumbuhan atau dengan cara seksual ini ditandai dengan adanya penyerbukan dan fertilisasi. Makanya pada tumbuhan itu ada yang namanya bunga. Nah, bunga itu sebagai salah satu tempat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nanti kita jelaskan pada bab selanjutnya ya. Kemudian pada hewan nanti cara reproduksi generatif dibagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dengan fertilisasi secara eksternal. Ini anak-anak, jadi setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Ini sesuai dengan ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian pelajari waktu kelas 7, salah satunya yaitu setiap makhluk hidup melakukan yang namanya reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Jadi tujuan makhluk hidup bereproduksi itu adalah itu, untuk kelangsungan hidupnya. Apabila makhluk hidup tidak bisa melakukan reproduksi, maka makhluk hidup itu akan punah. Sistem reproduksi pada makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Kita lihat di sini anak-anak semua bahwa sistem reproduksi pada tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif, sudah saya terangkan di awal tadi, atau aseksual, dan generatif seksual atau keduanya. Reproduksi secara vegetatif ini adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan generatif cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ini anak-anak bisa kita contohkan di sini macam-macam reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama rizoma, ini sering kalian lihat di sekitar rumah kalian
kamu sering melihat yang namanya jahe, kunyit, temulawak, kencur, itu adalah cara reproduksi menggunakan rizoma. Biasanya pada tumbuhan jenis ini ketika musim kemarau dia akan istirahat ya. Tapi ketika nanti musim penghujan tanpa kamu menanam, itu tiba-tiba nanti kunyit, kemudian jahe ya, temulawak, kencur itu akan tumbuh dengan sendirinya. Padahal kita tidak pernah atau tidak merasa menanam tanaman tersebut. Kemudian anak-anak ada umbi lapis ya. Umbi lapis contohnya di sini bawang merah, bawang putih dan bakung ya. Ini bawang merah sendiri, ini kamu sudah tahu bawang merah itu seperti apa. Ini biasanya digunakan untuk bumbu masak. Kemudian ada umbi batang. Umbi batang contohnya di sini adalah kentang ya, kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi akar contohnya singkong ya. Ini tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya singkong. Kemudian tunas ya. Tunas itu contohnya adalah pisang atau tebu. Kemudian tunas adventif ini cocor bebek ya. Cocor bebek ini biasanya digunakan untuk apa itu namanya tanaman hias ya biasanya. Kemudian stolon geragih ini contohnya adalah arbei, stroberi, bagagan dan rumput teki ya. Kemudian bentukan spora ini contohnya yaitu lumut dan paku ya. Jadi anak-anak nanti bisa kalian baca lebih dalam di buku pegangan mengenai sistem reproduksi secara vegetatif. Nah, ini anak-anak bisa kalian ini contoh apa anak-anak? Ya, ini salah satu bentuk jahe kunyit, bentuknya seperti ini. Ini yang namanya rizoma ini ya. Ini rizoma. Kemudian ini akar. Kemudian daun sisik. Nah, ini adalah bawang ya. Jadi kalau kalian memotong bawang merah, ini bisa digambar seperti ini. Kemudian ini contoh umbi batang pada kentang anak-anak ya. Ya kalau kamu pernah menanam kentang bisa kamu ambil ya, kalian cabut nanti akan muncul seperti ini kentangnya. Kemudian tunas adventif pada daun cocor bebek ini. Daun cocor bebek ya anak-anak, kalau kalian sering mencoba-coba kalian menanam cocor bebek dengan cara daunnya diletakkan di tanah, nanti akan muncul yang namanya tunas adventif. Kemudian ada lagi di sini adalah stolon ya. Ini contohnya pada tanaman stroberi anak-anak. Jadi kalau kalian lihat tanaman stroberi itu ada batang yang menjulur, itu kalian letakkan di dalam tanah atau ditempelkan ke tanah, maka tunggu beberapa saat atau hari atau minggu nanti akan muncul akar. Lah ketika sudah muncul akar kamu putus batangnya, nanti akan menjadi tanaman baru kembali. Lah yang terakhir ini adalah contoh dari spora tumbuhan lumut. Kemudian anak-anak kita masuk ke reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Ini contohnya bunga anak-anak ya. Ini gambar bunga ya, gambar bunga. Reproduksi generatif seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga merupakan alat reproduksi generatif ya. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari. Mana benang sari anak-anak? Ya, ini benang sari di sini ya. Kemudian alat kelamin betina itu terdiri dari putik. Nah, ini putik. Nah, putik sampai ke bawah ini adalah alat reproduksi pada betina. Oke. Jadi kamu harus tahu bagian-bagian bunga ini di sini apa saja. Ada mahkota, ada kelopak, ada bakal biji, ada kepala putik, ada benang sari, ada dasar bunga, ada tangkai putik, bakal buah dan lain-lainnya. Silahkan nanti bisa kalian gambar di buku catatan kalian masing-masing sehingga kamu tahu bagian-bagian mana yang berperan dalam sistem reproduksi pada tumbuhan berbiji dengan cara generatif atau seksual. Ini kemudian pembentukan sel kelamin jantan dan betina ini bisa kalian baca di sini. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora atau diploid ya, sedangkan sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ini proses penyerbukan pada tanah tumbuhan berbiji, ada penyerbukan sendiri
autogami, penyerbukan tetangga geitogami, dan penyerbukan silang alogami. Ini anak-anak, kalau kalian bisa melihat yang namanya biji, kalau dibelah ya nanti akan jadi seperti ini. Jadi dalam biji itu kalau misalkan kalian melihat yang namanya tanaman mangga ya, bijinya kalau dibelah menjadi dua akan kelihatan seperti ini. Kita masuk ke perkecambahan biji ya. Perkecambahan biji tergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan proses penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecah kulit, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Nah, kalian lihat di sini ketika awal biji itu tumbuh, kemudian semakin besar, membesar, dan seterusnya sehingga menjadi individu baru. Kemudian kita masuk ke siklus pertumbuhan pada tanaman lumut ya. Di sini metagenesis, nanti bisa kalian baca di buku pendamping. Nah, ini secara garis besarnya metagenesis pada tumbuhan lumut dan metagenesis pada tumbuhan paku. Nanti bisa kalian simak di buku pendamping kalian, lebih jelas di situ. Jadi secara garis besar skemanya itu seperti ini ya. Jadi ini pada tumbuhan lumut, ini pada tumbuhan paku. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama faktor internal, itu terdiri dari gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yang pertama adalah air dan mineral, suhu, kelembaban, dan cahaya. Ini yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baik anak-anak, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk reproduksi pada tumbuhan. Silahkan kalian bisa, nanti ada pertanyaan dari saya, kalian jawab di buku catatan masing-masing, disesuaikan dengan buku pendamping yang kalian miliki. Terima kasih anak-anak, dan selamat pagi, selamat berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.